Halo semuanya, saya Putri Mayangsari. Selamat datang di video pembelajaran tentang pola pertumbuhan dan faktor kondisi hewan. Materi ini sangat penting untuk kita pahami, terutama dalam bidang biologi hewan dan peternakan. Yuk, kita mulai. Pertumbuhan hewan adalah proses biologis yang kompleks, di mana ukuran tubuh dan berat bertambah seiring waktu. Pertumbuhan ini terjadi sejak hewan lahir hingga mencapai kematangan. Selama proses ini, terjadi juga perubahan bentuk, struktur, dan fungsi tubuh yang mendukung kehidupan hewan secara optimal. Ilustrasi ini menunjukkan bagaimana seekor sapi tumbuh dari anak hingga dewasa. Setiap tahap pertumbuhan melibatkan perubahan ukuran dan struktur tubuh. Ada dua jenis pola pertumbuhan utama pada hewan. Pertama, isometrik, yaitu pertumbuhan yang proporsional di seluruh bagian tubuh. Contohnya pada ikan, semua bagian tubuh tumbuh seimbang. Kedua, alometrik, yaitu pertumbuhan yang tidak seimbang sebagian bagian tubuh, tumbuh lebih cepat dari yang lain. Contohnya pada manusia, ukuran kepala bayi lebih besar proporsinya dibanding tubuh. Namun seiring waktu tubuh tumbuh lebih cepat. Diagram di kiri menunjukkan ikan yang tumbuh secara proporsional, semua bagian membesar dengan skala yang sama. Sementara di kanan, tampak perbandingan ukuran kepala dan tubuh pada manusia bayi dan dewasa. Sebagai contoh pertumbuhan alometrik, selanjutnya hewan menunjukkan pola pertumbuhan yang mengikuti kurva sigmoid atau berbentuk huruf S. Kurva ini memiliki tiga fase awal yang lambat, fase pertumbuhan cepat, dan fase akhir yang kembali melambat. Puncaknya terjadi ketika hewan mencapai kedewasaan biologis. Perhatikan grafik ini. Di awal, pertumbuhan lambat karena organ tubuh masih berkembang. Pada fase tengah, hewan mengalami pertumbuhan pesat. Dan di akhir, pertumbuhan melambat karena tubuh sudah hampir mencapai ukuran maksimal. Selanjutnya, hewan menunjukkan pola pertumbuhan yang unik. Misalnya, ayam pedaging mengalami lonjakan pertumbuhan antara minggu kedua hingga kelima. Sapi potong tumbuh paling optimal saat usia remaja. Sementara itu, ikan nila bisa tumbuh sangat cepat jika diberi pakan dan lingkungan yang ideal. Ini menunjukkan pentingnya pengelolaan pertumbuhan pada hewan ternak. Di sini, kita bisa lihat grafik pertumbuhan untuk masing-masing hewan. Ayam tumbuh cepat dalam waktu singkat. Sapi punya fase pertumbuhan stabil saat remaja, dan ikan nila sangat responsif terhadap lingkungan. Berikutnya, pertumbuhan hewan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu kondisi lingkungan. Faktor ini mencakup kualitas dan kuantitas makanan, suhu lingkungan, intensitas cahaya, serta tingkat stres dan kesehatan. Misalnya, stres karena kandang sempit atau penyakit bisa menghambat pertumbuhan secara drastis. Setiap ikon di sini mewakili faktor lingkungan. Makanan yang cukup dan suhu yang sesuai akan mempercepat pertumbuhan. Sebaliknya, stres dan penyakit bisa sangat menghambat. Selain lingkungan, ada juga faktor internal yang berasal dari dalam tubuh hewan itu sendiri. Faktor ini mencakup genetik atau keturunan, hormon pertumbuhan seperti somatotropin, dan usia. Biasanya, hewan muda tumbuh lebih cepat karena aktivitas metabolismenya tinggi. Sementara genetik menentukan potensi maksimum pertumbuhan yang bisa dicapai. Gambar ini menunjukkan bahwa faktor dalam tubuh, seperti DNA dan hormon, ikut menentukan bagaimana dan seberapa cepat hewan tumbuh. Kita juga bisa lihat perbedaan pertumbuhan antara hewan muda dan tua. Kesimpulannya, pertumbuhan hewan tidak terjadi secara sembarangan. Ia mengikuti pola tertentu seperti kurva sigmoid dan dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal maupun internal. Memahami hal ini sangat penting, baik untuk meningkatkan hasil ternak, menjaga kesehatan hewan, maupun dalam konteks penelitian biologi dan konservasi. Infografis ini merangkum materi kita, kurva pertumbuhan, faktor lingkungan dan tubuh, serta aplikasinya di bidang peternakan dan riset, semuanya saling berkaitan. Sekian saja video dari saya. Terima kasih.